Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Nargis Rosyidah, mahasiswa Neuropsikologi Universitas Insan Cipta Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast saya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman menjawab beberapa pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian merasa sudah tidur cukup, tetapi ketika bangun tetap merasa lelah? Atau mungkin pernah mengalami kondisi ketika setiap pagi rasanya berat sekali untuk memulai aktivitas. Padahal pekerjaan atau tugas yang dikerjakan sebenarnya sama seperti biasanya. Bagaimana dengan perasaan kehilangan semangat terhadap pekerjaan yang dulu sangat kalian sukai? Atau merasa apapun yang kalian kerjakan hasilnya tidak pernah cukup baik? Kalau pernah, berarti kalian tidak sendirian. Saat ini, semakin banyak mahasiswa, pekerja, tenaga kesehatan, bahkan ibu rumah tangga yang mengeluhkan kondisi tersebut. Banyak yang menganggap, saya cuma capek. Ada juga yang berpikir, nanti juga hilang sendiri. Namun, bagaimana jika rasa lelah itu berlangsung selama berminggu-minggu? Bahkan berbulan-bulan. Bagaimana jika rasa lelah itu mulai membuat kita sulit berkonsentrasi, mudah marah kepada orang-orang terdekat, kehilangan motivasi, bahkan mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri? Disinilah kita perlu mengenal sebuah kondisi yang disebut burnout. Burnout bukan sekedar kelelahan biasa. Burnout adalah kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, kesehatan fisik, hubungan sosial, bahkan kualitas hidup seseorang apabila tidak segera ditangani. Mengapa topik ini penting? Karena menurut berbagai penelitian, angka burnout terus meningkat, terutama setelah perubahan pola kerja dan belajar dalam beberapa tahun terakhir. Tuntutan pekerjaan semakin tinggi, perkembangan teknologi membuat kita seolah harus selalu siap selama 24 jam, sementara waktu untuk beristirahat justru semakin sedikit. Ironisnya, banyak orang merasa bangga ketika mengatakan, saya lembur setiap hari, atau saya tidak pernah libur. Padahal, tubuh dan pikiran memiliki batas kemampuan. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas burnout secara lebih mendalam. Kita akan mengenal apa sebenarnya burnout itu, apa penyebabnya, bagaimana gejalanya, apa dampaknya terhadap kesehatan mental, serta langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah maupun mengatasinya. Harapannya, setelah mendengarkan podcast ini, teman-teman tidak hanya mampu mengenali burnout pada diri sendiri, tetapi juga lebih peduli terhadap kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan burnout. Nah, setelah kita memahami mengapa burnout menjadi isu yang penting untuk dibahas, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Sebenarnya, apa itu burnout? Istilah burnout sendiri mungkin sudah sering kita dengar, terutama di media sosial. Tidak jarang kita menemukan seseorang yang mengatakan, aku burnout banget, hanya karena sedang merasa lelah setelah seharian bekerja atau belajar. Padahal, burnout tidak sesederhana itu. Merasa lelah setelah menyelesaikan pekerjaan yang padat adalah hal yang normal. Tubuh kita memang membutuhkan istirahat setelah mengeluarkan banyak energi. Biasanya, setelah tidur yang cukup, berlibur sejenak, atau menghabiskan waktu bersama keluarga, energi tersebut akan kembali. Burnout berbeda. Burnout merupakan kondisi kesehatan yang terjadi ketika kelelahan secara terus-menerus akibat stres berkepanjangan yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Jadi, bukan hanya tubuh yang merasa lelah, tapi juga pikiran dan emosi. Dalam dunia psikologi, burnout pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Freudenberger pada tahun 1974. Ia mengamati para tenaga kesehatan dan pekerja sosial yang awalnya sangat bersemangat membantu orang lain. Namun, setelah bekerja dalam tekanan yang tinggi dalam waktu yang lama, mereka justru mengalami kelelahan emosional, kehilangan motivasi, dan merasa pekerjaannya tidak lagi bermakna. Sejak saat itu, penelitian mengenai burnout terus berkembang. Bahkan,
WHO memasukkan burnout ke dalam International Classification of Disease atau ICD-11 sebagai fenomena yang berhubungan dengan pekerjaan, bukan sebagai gangguan mental. Artinya, burnout memang bukan diagnosis penyakit mental, tetapi kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang apabila tidak segera ditangani. WHO menjelaskan bahwa burnout memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah perasaan kehabisan energi atau kelelahan yang sangat berat. Seseorang merasa tidak memiliki tenaga, baik secara fisik maupun emosional. Bangun tidur pun rasanya sudah lelah, padahal aktivitas belum dimulai. Yang kedua adalah meningkatnya jarak emosional terhadap pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan. Seseorang mulai kehilangan semangat, menjadi sinis, mudah kesal, atau merasa pekerjaannya tidak lagi berarti. Dan yang ketiga adalah menurunnya efektivitas kerja atau prestasi. Pekerjaan yang dahulu dapat diselesaikan dengan mudah, kini terasa berat. Konsentrasi menurun, produktivitas berkurang, bahkan kesalahan kecil menjadi semakin sering terjadi. Jadi, jika kita simpulkan, burnout bukan rasa lelah biasa. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang muncul karena tekanan yang berlangsung terus-menerus sehingga kemampuan seseorang untuk bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari menjadi menurun. Yang perlu kita ingat, burnout dapat dialami oleh siapa saja, bukan hanya pekerja kantoran, tetapi juga mahasiswa yang menghadapi banyak tugas, tenaga kesehatan yang bekerja dalam tekanan tinggi, guru, pengusaha, bahkan ibu rumah tangga yang setiap hari menghadapi berbagai tuntutan tanpa memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri. Lalu, mengapa seseorang bisa mengalami burnout? Apakah penyebabnya hanya karena terlalu banyak pekerjaan? Atau ada faktor-faktor lain yang turut berperan? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan burnout, muncul pertanyaan berikutnya. Mengapa seseorang bisa mengalami burnout? Apakah penyebabnya semata-mata karena terlalu banyak pekerjaan? Jawabannya tidak. Burnout biasanya terjadi karena kombinasi berbagai faktor yang berlangsung dalam waktu lama. Salah satu penyebab utamanya adalah beban kerja atau beban belajar yang berlebihan. Ketika seseorang terus-menerus dituntut menyelesaikan banyak tugas tanpa waktu istirahat yang cukup, tubuh dan pikirannya akan mengalami kelelahan. Selain itu, kurangnya kontrol terhadap pekerjaan juga dapat memicu burnout. Misalnya, seseorang merasa tidak memiliki kesempatan untuk menentukan cara bekerja, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, atau selalu berada di bawah tekanan dari lingkungan kerjanya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya dukungan sosial. Ketika seseorang menghadapi tekanan tetapi merasa sendirian, tidak memiliki teman untuk bercerita, atau tidak mendapatkan apresiasi atas usahanya, risiko mengalami burnout menjadi lebih besar. Di sisi lain, faktor dari dalam diri juga berperan. Sifat perfeksionis, sulit mengatakan tidak, serta tuntutan untuk selalu berhasil seringkali membuat seseorang memaksakan diri melebihi batas kemampuannya. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa disertai strategi coping yang baik, burnout pun dapat terjadi. Burnout memiliki beberapa tanda yang dapat dikenali. Bahkan, seringkali tanda-tanda ini muncul secara perlahan, sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Coba teman-teman perhatikan diri sendiri. Apakah belakangan ini kalian sering merasa lelah, padahal tidak melakukan aktivitas fisik yang berat? Atau mungkin setiap pagi terasa berat untuk memulai hari? Jika iya, bisa jadi itu merupakan salah satu tanda awal burnout. Tanda yang pertama adalah kelelahan fisik dan emosional. Seseorang yang mengalami burnout akan merasa energinya terkuras hampir setiap hari. Tidur yang cukup pun seringkali tidak membuat tubuh terasa segar. Bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi juga pikiran dan perasaannya. Tanda yang kedua adalah hilangnya motivasi. Aktivitas yang sebelumnya disukai mulai terasa membosankan. Misalnya, seorang mahasiswa yang dulu antusias mengikuti perkuliahan, kini merasa malas membuka laptop atau mengerjakan tugas.
Begitu pula seorang pekerja yang sebelumnya bersemangat datang ke kantor, tetapi sekarang justru enggan memulai pekerjaannya. Tanda berikutnya adalah menurunnya konsentrasi dan produktivitas. Ketika mengalami burnout, seseorang akan lebih sulit fokus. Pekerjaan yang biasanya dapat diselesaikan dalam 1 jam bisa memakan waktu jauh lebih lama. Akibatnya, tugas semakin menumpuk dan justru menambah tekanan yang dirasakan. Selain itu, burnout juga dapat menyebabkan perubahan emosi. Seseorang menjadi lebih mudah marah, lebih sensitif, atau merasa frustasi terhadap hal-hal kecil. Tidak jarang juga mereka menjadi sinis, mudah mengeluh, bahkan kehilangan rasa peduli terhadap pekerjaan maupun orang-orang di sekitarnya. Gejala lainnya adalah menarik diri dari lingkungan sosial. Karena merasa sangat lelah, seseorang mulai mengurangi interaksi dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Mereka lebih memilih menyendiri karena merasa tidak memiliki energi untuk bersosialisasi. Dalam beberapa kasus, burnout juga dapat menimbulkan keluhan fisik, seperti sakit kepala, nyeri otot, sulit tidur, gangguan pencernaan, atau jantung yang berdebar. Gejala-gejala ini muncul karena tubuh telah terlalu lama berada dalam kondisi stres. Nah, apabila beberapa tanda tadi dirasakan sesekali, mungkin tubuh kita memang hanya membutuhkan istirahat. Namun, jika gejala-gejala tersebut berlangsung selama berminggu-minggu, mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, dan membuat kualitas hidup menurun, maka kondisi tersebut tidak boleh diabaikan. Bisa jadi, itu merupakan burnout yang membutuhkan perhatian lebih. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi ketika burnout dibiarkan terus-menerus? Apa dampaknya terhadap kesehatan mental seseorang? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Teman-teman, setelah kita mengetahui tanda-tanda burnout, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling penting, yaitu bagaimana dampak burnout terhadap kesehatan mental. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, burnout bukan hanya membuat seseorang merasa lelah. Jika dibiarkan berlangsung dalam waktu yang lama, burnout dapat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan seseorang, mulai dari cara berpikir, cara merasakan emosi, hubungan sosial, hingga kondisi kesehatan fisik lainnya. Dampak yang pertama adalah meningkatnya tingkat stres. Burnout sebenarnya merupakan akibat dari stres yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam materi kesehatan mental, kita telah mempelajari bahwa stres yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi stres kronis. Menurut Hans Selye, ketika seseorang terus berada dalam tekanan, tubuh akan memasuki fase exhaustion atau kelelahan. Pada fase ini, kemampuan tubuh dan pikiran untuk beradaptasi mulai menurun. Akibatnya, seseorang menjadi lebih mudah merasa tertekan, kehilangan energi, dan sulit menjalankan aktivitas sehari-hari. Dampak yang kedua adalah munculnya gangguan kecemasan. Orang yang mengalami burnout seringkali merasa khawatir secara berlebihan. Mereka takut tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, takut mengecewakan orang lain, atau merasa tidak cukup baik dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Pikiran seperti ini terus-menerus berulang sehingga membuat individu sulit merasa tenang. Bahkan ketika sedang beristirahat, pikirannya masih dipenuhi oleh pekerjaan atau tugas yang belum selesai. Dampak berikutnya adalah menurunnya kepercayaan diri dan harga diri. Ketika seseorang terus merasa gagal memenuhi target yang ditetapkan, ia mulai meragukan kemampuannya sendiri. Muncul pikiran seperti, saya tidak kompeten, atau mungkin saya memang tidak mampu. Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat menurunkan rasa percaya diri dan membuat seseorang kehilangan keyakinan terhadap potensi yang dimilikinya. Burnout juga dapat menyebabkan gangguan suasana hati. Seseorang menjadi lebih mudah marah, lebih sensitif, lebih frustasi, bahkan kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai. Dalam kondisi yang lebih berat, burnout dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi. Oleh karena itu, burnout tidak boleh dianggap sebagai rasa lelah biasa, karena dampaknya bisa berkembang menjadi masalah kesehatan mental yang lebih serius. Selain itu,
Burnout juga mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri. Dalam perkuliahan, kita telah mempelajari bahwa salah satu ciri individu yang sehat secara mental adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menjalankan perannya secara efektif. Namun, ketika mengalami burnout, seseorang mulai kesulitan menjalankan perannya, baik sebagai mahasiswa, pekerja, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat. Prestasi menurun, hubungan dengan orang lain menjadi kurang harmonis, dan produktivitas pun ikut menurun. Yang tidak kalah penting, burnout juga dapat menimbulkan gangguan psikomatis. Pikiran dan tubuh saling berhubungan. Ketika tekanan emosional berlangsung terlalu lama, tubuh mulai memberikan respon berupa sakit kepala, nyeri otot, gangguan tidur, asam lambung meningkat, jantung berdebar, hingga mudah jatuh sakit. Inilah sebabnya mengapa menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga kesehatan fisik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa burnout bukan hanya berdampak pada pekerjaan atau prestasi seseorang. Burnout dapat mengganggu kesejahteraan psikologi secara menyeluruh, mulai dari meningkatnya stres dan kecemasan, menurunnya harga diri, terganggunya penyesuaian diri, hingga munculnya berbagai keluhan fisik akibat tekanan psikologis. Kabar baiknya, burnout bukanlah kondisi yang tidak bisa diatasi. Dengan mengenali gejalanya sejak dini dan menerapkan strategi penanganan yang tepat, kita dapat mencegah burnout berkembang menjadi masalah kesehatan mental yang lebih berat. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya kita akan membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi burnout. Setelah mengetahui berbagai dampak burnout terhadap kesehatan mental, muncul pertanyaan yang paling penting. Apakah burnout dapat dicegah dan diatasi? Jawabannya adalah iya. Burnout bukanlah kondisi yang harus diterima begitu saja. Dengan kesadaran diri dan strategi yang tepat, kita dapat mencegah maupun mengurangi dampaknya. Langkah pertama adalah mengenali batas kemampuan diri. Kita seringkali merasa harus mampu mengerjakan semua hal sekaligus. Padahal, setiap orang memiliki keterbatasan energi, waktu, dan kemampuan. Belajar mengatakan tidak terhadap beban yang berlebihan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Langkah kedua adalah mengelola stres dengan strategi coping yang adaptif. Dalam perkuliahan, kita telah mempelajari bahwa terdapat dua strategi coping utama menurut Lazarus dan Folkman, yaitu problem focus coping dan emotion focus coping. Problem focus coping dilakukan dengan mencari solusi terhadap sumber masalah. Misalnya, jika beban tugas terlalu banyak, kita dapat menyusun skala prioritas, membuat jadwal yang lebih teratur, atau berdiskusi dengan dosen maupun atasan mengenai pembagian pekerjaan. Sementara itu, emotion focus coping bertujuan mengelola emosi yang muncul akibat stres. Bentuknya bisa berupa olahraga, melakukan relaksasi, beribadah, berzikir, berdoa, menjalankan hobi, maupun meluangkan waktu bersama keluarga dan teman. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat membantu tubuh dan pikiran kembali rileks sehingga kita lebih siap menghadapi tekanan. Langkah berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, atau yang sering dikenal dengan work-life balance. Kesibukan memang penting, tetapi tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tidur yang cukup, makan bergizi, berolahraga secara teratur, dan memiliki waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai merupakan bagian dari menjaga kesehatan mental. Selain itu, dukungan sosial juga memiliki peran yang sangat besar. Jangan ragu untuk berbagi cerita kepada orang yang kita percaya ketika merasa kelelahan. Terkadang, didengarkan tanpa dihakimi saja sudah dapat mengurangi beban yang kita rasakan. Dan yang terakhir, apabila burnout sudah berlangsung cukup lama, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau disertai gejala seperti kecemasan berat, depresi, maupun keinginan menyakiti diri sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater bukan berarti kita lemah, melainkan merupakan langkah yang bijaksana untuk menjaga kesehatan mental. Pada akhirnya, mencegah burnout bukan hanya tentang bekerja lebih sedikit, tetapi juga tentang bekerja dengan lebih sehat, mengenali kebutuhan diri, serta berani mengambil waktu untuk beristirahat ketika memang diperlukan.
Teman-teman, dari pembahasan yang telah kita lakukan hari ini, kita dapat memahami bahwa burnout bukanlah sekedar rasa lelah biasa. Burnout merupakan kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres yang berlangsung dalam waktu lama dan tidak dikelola dengan baik. Jika dibiarkan, burnout dapat berdampak pada kesehatan mental, hubungan sosial, produktivitas, bahkan kesehatan fisik seseorang. Di tengah tuntutan kehidupan yang semakin tinggi, kita seringkali diajarkan untuk terus bekerja keras, terus produktif, dan terus mengejar target. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa tubuh dan pikiran memiliki batas. Beristirahat bukanlah bentuk kemalasan, melainkan salah satu cara untuk menjaga diri agar tetap sehat dan mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik. Karena itu, jangan abaikan ketika tubuh mulai memberikan sinyal kelelahan. Ketika pikiran mulai terasa penuh, atau ketika semangat yang dulu dimiliki perlahan menghilang. Mengenali kondisi diri sejak dini adalah langkah pertama untuk mencegah burnout berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Selain menjaga diri sendiri, mari kita juga lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi ada teman, rekan kerja, atau anggota keluarga yang sedang berjuang menghadapi burnout, tetapi memilih diam karena takut dianggap lemah. Terkadang, perhatian sederhana, kesediaan untuk mendengarkan, atau memberikan dukungan dapat menjadi bantuan yang sangat berarti bagi mereka. Akhir kata, semoga podcast ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, serta mendorong kita untuk lebih bijak dalam mengelola stres dan menjalani aktivitas sehari-hari. Ingatlah bahwa produktivitas memang penting, tetapi kesehatan mental adalah fondasi yang memungkinkan kita tetap produktif dalam jangka panjang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Saya, Putri Nargis Rosida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.